emas, mengenai minyak, crude oil, kemudian mengenai trading strategi. Nah, ini kita akan membahas mengenai forex. Di trading forex itu sebenarnya mudah, tapi asal kita tahu caranya. Jadi asal kita tahu caranya dan kita juga tahu mengenai manajemen risiko ini juga sangat penting sekali. Jadi itu mungkin kalau trading forex biasanya untuk entry posisi kan biasanya kan ada yang berdasarkan analisa, ada yang berdasarkan feeling. Jadi biasanya kan, oh ini kayaknya posisi mau naik nih, nah, kita buy. Oh ini kayaknya euro mau turun nih. Nah, biasanya kan bukan biasanya transaksi by feeling biasanya kan ya, by perasaan. Oh kayaknya mau naik, nah, kayaknya itu kan kita begitu di klik atau di entry, ternyata harganya malah turun, sell malah harganya naik kan. Jadi paling tidak transaksi forex itu sebenarnya mudah asalkan kita caranya seperti apa. Kita harus tahu mengenai cara menganalisa, kemudian kita harus tahu mengenai manajemen risiko. Itu juga perlu sangat penting yang harus kita ketahui sebelum kita melangkah untuk bertransaksi di forex atau di mata uang. Baik, perkenalkan nama saya Rudi Prianto, saya dari Invest cabang Semarang. Oke, kita langsung saja mengenai forex. Jadi Bapak Ibu peserta webinar, kalau mungkin sudah mencoba untuk transaksi di forex, sudah mencoba transaksi memakai MetaTrader 5-nya Giga Invest, mencoba untuk demo akun, paling tidak kita tahu nih market forex ini pergerakannya atau jalannya market ini bergerak selama 24 jam. Jadi 24 jam itu dia bergerak dari mulai dari benua di paling barat, paling timur lah ya, paling timur, kemudian bergerak ke tengah sampai ke barat, kemudian kembali lagi ke timur. Jadi untuk yang pertama kali buka, kalau menurut saya sih di Selandia jam pagi waktu Indonesia Barat. Di waktu WIB ketika jam 4 subuh atau jam 5 subuh lah ya, itu di New Zealand atau Selandia Baru, negara yang paling timur sendiri, kita sudah market, kita sudah open. Kemudian disusul negara Australia, itu sekitar jam 5, jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian kawasan Asia sudah mulai masuk sekitar jam 6 lah ya, setengah 7 sampai jam setengah 10 lah. Untuk Asia itu bursanya open market. Kemudian dilanjutkan sesi perdagangan Eropa siang hari, sekitar jam 12 siang sampai jam 3 sore itu beberapa negara di kawasan Eropa itu sudah mulai buka market. Nah, kemudian menjelang malam hari untuk yang di Amerika itu dia bukanya sekitar jam 7 malam. Jadi jam 7 malam dimulai dari Amerika Utara, Tengah, Selatan gitu kan. Jadi yang duluan buka itu jam waktu Indonesia Barat atau WIB itu dari Amerika Utara. Kemudian bergerak ke tengah, ke selatan, kan seterusnya sampai jam 9 malam sudah full, semua benua Amerika sudah open market. Ketika bursa Amerika buka, otomatis bursa yang tadi pagi open market sudah tutup, mulai dari Selandia Baru, kemudian Australia, kemudian kawasan Asia, tinggal Eropa sama Amerika 9 malam. Ini untuk bursa di Eropa sendiri untuk sekitar jam 12 malam sampai jam 1 dini hari. Jadi bursa Eropa sudah tutup. Setelah itu tinggal market Amerika yang open market sendirian. Sampai nanti dia tutup menjelang jam 4 pagi. Nanti jam 4 pagi open market mulai lagi dari Selandia Baru, Australia, Asia, Eropa, Amerika, dan seterusnya. Jadi
market Amerika, market untuk instrumen keuangan di forex ini kita bergerak 24 jam karena itu marketnya saling menyambung dari benua belahan paling timur sampai menuju ke barat. Sampai pada market tutup itu menjelang hari Sabtu jam 4 pagi, menjelang jam 4 pagi hari Sabtu tuh market forex sudah mulai tutup terus karena sudah masuk ke weekend. Sabtu nanti buka lagi Senin pagi jam 4. Nah, kebetulan di bulan ini kita masuk di sesi di bulan musim panas. Musim panas ini untuk open market hari Senin forex atau mata uang itu bukannya jam 4 pagi. 4 pagi kalau nanti musim dingin itu nanti mulai bulan November. Jadi mulai awal-awal bulan November itu sudah kita masuk musim dingin itu open marketnya agak jam 5 pagi. Jadi untuk saat ini kita masuk musim panas. Jadi jam 4 pagi hari Senin market sudah mulai jalan. Nah, ini untuk sesi perdagangannya sesi perdagangan mulai dari Australia, Asia, Eropa, sama Amerika. Kemudian untuk volume transaksi, nah ini volume transaksi di mata uang ini setiap tahun mengalami kenaikan. Untuk tahun ini diperkirakan sekitar 9 miliar US dollar. Jadi volume transaksi mata uang ini paling tinggi dibandingkan instrumen keuangan yang lainnya, dibandingkan komoditi, dibandingkan future market, dibandingkan ekuitas, dibandingkan stock exchange. Jadi instrumen forex ini volume transaksinya setiap hari itu yang paling besar. Banyak orang yang memanfaatkan volume transaksi, kemudian di tengah volatilitas pergerakan harga mata uang, kita sebagai trader kita sebagai trader memanfaatkan lah ya, bukan trader kecil lah ya, betul. Kalau boleh dikatakan trader kecil sih ya trader kecil, tapi memang jumlah lot kita memang tidak bisa memengaruhi market. Jadi kita dikatakan trader kecil lah ya. Kita trader, kita memanfaatkan pergerakan harga mata uang, volatilitas harga uang untuk kita bisa mengambil peluang keuntungan di situ. Jadi itulah volume transaksi di forex ini setiap harinya tuh kisaran antara 8 sampai 9 miliar per hari. Jadi banyaknya yang bertransaksi, banyaknya lapisan massa. Mereka juga bertransaksi memanfaatkan volatilitas, memanfaatkan pergerakan mata uang ini untuk mengambil sedikit keuntungan lah, keuntungan kita mencari, misalnya pergerakan forex ini sekian, katakanlah mungkin 200 poin misalnya, kita ngambilnya paling tidak 5 sampai 10 5 sampai 10 poin lah yang kita pakai yang paling kecil, atau mungkin ada juga trader juga yang mengambil, katakanlah mungkin ada yang mengambil sekitar 5% misalnya, itu ada yang, atau mungkin ada trader juga yang bermain agak sedikit panjang karena ingin mendapatkan beberapa tip atau ratusan tip lah ya dalam hari, mereka menahan posisi itu. Jadi banyak sekali tipe trader yang bertransaksi di forex. Jadi banyak sekali volume yang masuk di forex dibandingkan instrumen atau aset keuangan atau instrumen keuangan lainnya yang mungkin lebih sedikit dibandingkan. Nah, mungkin untuk peserta webinar pada siang hari ini mungkin yang sudah mencoba demo akun, yang sudah mencoba MetaTrader-nya di KNPS yang demo akun atau yang real akun, saya rasa sudah paham, sudah mengerti mengenai strukturnya MetaTrader. Minggu kemarin kita sudah bahas mengenai MetaTrader, jadi paling awal ya, untuk kalau memunculkan atau menampilkan market forex di MetaTrader. Nanti kita share untuk coba kita live trading ya, nanti kita live trading di MetaTrader, nanti akan saya share beberapa strategi yang mungkin kayak cuan lah ya, mungkin dijadikan pegangan juga boleh, atau mungkin dijadikan perbandingan.
Kemudian untuk volume transaksi yang paling besar, kebanyakan kalau ini saya ngambil dari Google sih, kebanyakan transaksinya Euro USD. Jadi Euro USD menempati peringkat yang favorit lah ya, dikatakan favorit banyak orang yang bertransaksi Euro USD karena Euro USD ini kan mata uang euro ini kan juga sekitar 26 negara yang tergabung dalam setelah Inggris keluar. Kalau Inggris masih gabung berarti ya 27 karena Inggris sudah keluar berarti ya jumlahnya 26. Dan apa namanya, banyak orang yang memanfaatkan volatilitas dari pergerakan mata uang euro lawan US dollar. Kemudian ada pound sterling, ada USD, apa USD lawan Jepang, kemudian juga ada mata uang yang lainnya yang jadi favorit untuk kita memanfaatkan dari pergerakan pasangan mata uang ini untuk kita bisa mencari peluang keuntungan di situ. Kemudian, nah ini market forex mungkin Bapak Ibu atau peserta webinar pada ini mungkin kalau misalnya pertama kali begitu pertama kali untuk MetaTrader kemudian bertanya-tanya nih, ini market mata uang kok kadang naik kadang turun. Jadi setiap begitu jam kerja ini kok dia harganya kok berganti-ganti. Kadang harga naik, kadang harga turun. Tentu saja karena ada kenaikan harga pasangan mata uang di forex ini bisa naik turun karena ada yang menggerakkan. Jadi banyak apa namanya, orang yang bertransaksi. Jadi pemerintah juga ada yang bertransaksi, kemudian bank sentral juga bertransaksi, kemudian bank-bank swasta, kemudian perusahaan hedge fund, kemudian perusahaan asuransi, kemudian ada beberapa perusahaan non bank juga mereka bertransaksi di. Jadi banyak faktor penggerak. Di balik faktor penggerak itu, tentu saja data-data ekonomi yang dirilis di suatu negara, di negara yang berhubungan dengan mata uang tersebut atau negara maju tersebut, itu juga akan mempengaruhi pergerakan mata uang tersebut. Contoh misalnya data ekonomi yang dirilis dari Amerika, jadi sangat berpengaruh terhadap mata uang US dollar. Atau data ekonomi dari kawasan Eropa misalnya. Nah, dari kawasan Eropa ini juga sangat mempengaruhi pergerakan euro atau dari Inggris. Nah, misalnya Inggris misalnya membahas mengenai suku bunga atau mungkin kebijakan moneter lah ya, kebijakan moneter. Jadi dia akan membuat pergerakan pound sterling pun juga ikut bergerak. Sedangkan instrumen emas, nah biasanya waktu yang transaksi emas, nah, kita lihatnya dari data ekonomi dari Amerika. Jadi data ekonomi Amerika inilah yang menjadi penggerak salah satu dari sekian faktor penggerak dari instrumen komoditi di emas. Kemudian dari segi politik pun juga jadi salah satu penggerak dari market forex ini. Jadi misalnya terjadi pergantian presiden misalnya di Amerika ataupun di Eropa, atau mungkin pergantian katakanlah mungkin gubernur bank sentral. Nah, ini sekali publik atau pelaku pasarnya akan melihat atau mungkin akan melihat track recordnya nih gubernur bank sentral nih, apakah dia memang mumpuni atau apa namanya layak untuk jadi apa namanya menjabat sebagai gubernur sebuah bank sentral besar negara maju atau tidak. Nah itu juga pelaku pasar juga mencermati. Kalau misalnya mungkin bagus untuk kedepannya ya akan mendukung mata uang yang bersangkutan, misalnya dari Amerika misalnya. Nah, itu kan juga akan mempengaruhi dari pergerakan US dollar. Pergantian presiden itu juga akan berpengaruh terhadap mata uang yang bersangkutan. Ini karena di tahun ini apa kabarnya sih dari Amerika akan jadi pergantian presiden. Dan presiden yang sekarang ini Donald Trump itu digadang-gadang juga mencoba untuk mencalonkan kembali apa namanya jadi presiden lagi. Tapi di tengah situasi COVID sekarang ini, virus corona yang menyebar di negara Amerika, bahkan negara Amerika ini menjadi tertinggi. Jadi sebagai negara dengan penderita tertinggi
yang terkena dampak dari virus corona. Jadi paling tidak pemerintah Amerika ini lagi sedang bekerja keras gimana caranya untuk warga negaranya nih sehat. Nah, maksudnya supaya virus corona ini bisa ditekan, supaya perekonomian mereka kembali lagi naik. Seperti yang disampaikan tadi malam, tadi pagi lah ya, syukur dari Gubernur Bank Sentral Amerika ada press conference itu juga beliau menyampaikan perekonomian Amerika paling tidak akan berangsur-angsur pulih seiring dari pemerintah Amerika sudah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi dampak dari virus corona ini supaya perekonomian kembali lagi jalan. Kemudian dari faktor teknikal, nah saya rasa faktor teknikal pun kita juga sebelum transaksi pun kita harus dibekali semacam pengetahuan, kemudian kayak semacam ilmu, strategi trading itu memang sangat penting sekali. Jadi meskipun kita memulai bisnis ini di mata uang atau di transaksi forex ini, kalau kita tidak membuat kayak semacam trading plan, kemudian strategi mana yang tepat, nah itu memang trading forex akan dikatakan jadi sulit. Jadi kalau pengen trading forex itu dikatakan itu mudah, ya paling tidak kita membuat perencanaan. Nah, sebelum kita transaksi, kita membuat kayak semacam trading plan atau perencanaan. Ini saya mau transaksi apa nih? Contoh misalnya saya mau transaksi pound sterling lawan US dollar misalnya. Kemudian kita harus tahu strategi. Oh, saya pakai strategi ini, strategi A. Kemudian dengan batasan maksimal kerugiannya misalnya sekian persen. Kemudian masuk ke manajemen risiko. Kita mau pakai cut loss, mau pakai locking, atau mau pakai switching, atau pakai averaging atau martingale. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi, terakhir manajemen risiko memang harus benar-benar dicantumkan di dalam trading plan sebelum kita transaksi di forex. Jadi transaksi di mata uang pun kita juga banyak ragam karena di GKInvest ini mata uang yang ada di GKInvest yang ditransaksikan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bertransaksi GKInvest ini untuk forex sekitar 27 macam mata uang. Jadi banyak sekali ragamnya, kita tinggal pilih sekiranya mana yang cocok dengan gaya transaksi saya, berkaitan dengan modal, berkaitan dengan trading plan, itu memang sangat harus benar-benar dipikirkan. Kemudian di dalam menganalisa pergerakan pasar, nah itu ada dua tipe analisa sebenarnya, tidak banyak sih ya, analisa teknikal sama fundamental. Kalau fundamental ini memang kita memang butuh ketelitian di dalam mencermati suatu ataupun data ekonomi. Contoh misalnya suatu bank sentral negara maju atau mungkin Amerika lah ya, bank sentral Amerika misalnya mempertahankan suku bunga kayak tadi malam. Bank sentral Amerika kecenderungannya mempertahankan suku bunganya nih mendekati 0%. Dari pembicaraan atau press conference yang dilakukan oleh Gubernur Bank Sentral Jerome Powell juga mengatakan dia tidak ingin suku bunga negatif. Kalau suku bunga negatif, tapi perekonomiannya masih baca atau perekonomiannya mungkin kurang begitu bagus, ngapain harus membuat keputusan suku bunga negatif. Nah, seperti itu. Jadi saya lebih suka semalam tadi pagi dalam pidatonya mempertahankan suku bunga dan kita juga ingin kebijakan fiskalnya itu kebijakan fiskalnya dilaksanakan oleh yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, pemerintah Donald Trump saat ini, kita bisa menunjang dari kebijakan moneter yang sudah dijalankan oleh Bank Sentral atau fundamentalnya memang harus kita cermati meskipun kita menganalisa memakai teknikal, tapi kita juga perlu melihat ada apa nih hari ini berita fundamental seperti apa. Memang kita harus mencermati. Ya kita tidak harus 100% mengikuti fundamental, tidak. Tetap kita sekian persen mengikuti analisa teknikal kita. Tapi ya kita juga perlu melihat fundamental. Oh fundamentalnya misalnya tren emas naik nih misalnya, kira-kira mungkin suku bunga tetap di Amerika. Kemudian kita lihat teknikalnya, oh iya nih teknikalnya ini juga naik nih. Berarti kita bisa beli emas pada waktu sesi perdagangan Asia tadi pagi, seperti itu. Mungkin kalau misalnya analisa teknikalnya turun, ternyata fundamentalnya naik.
berlawanan maksudnya, satu naik satu turun ya mungkin, kalau seperti itu mungkin kita cari instrumen yang lain yang apa namanya, seiring, sejalan dan seirama gitu kan ya. Jadi biasanya kalau di XAU berlawanan fundamental dengan teknikal ya kita bisa cari instrumen yang lain misalnya forex, kita lihat euro USD atau mungkin kita lihat pound sterling lawan US dollar, kita juga perlu uh, melihat kalau misalnya mungkin searah, nah kita bisa melakukan. Jadi paling tidak meskipun kita analisa teknikal, kita mengambil apa namanya peluang dari pergerakan forex ini berdasarkan analisa teknikal, tapi fundamental pun juga kita perlu melihat. Kalau misalnya kita bermainnya agak sedikit medium, nah perlu juga matematik. Kalau kita mungkin main topik-topik atau pendek, ya mungkin sekitar 10 pip, 20 pip keluar, nah mungkin kita analisa teknikal, saya rasa cukup untuk teknikal aja sih. Tapi kita juga perlu melihat fundamental tetap dilihat, maksudnya lihatnya di sini adalah jadwal. Nah, ketika kita bermain keasikan kita bermain scalping, kita tidak melihat nih pada jam-jam atau menit-menit beberapa menit ke depan ternyata ada data ekonomi besar yang mau dirilis misalnya. Nah, itu juga apa namanya? Ya paling tidak kita harus mencermati jadwal sih ya. Meskipun kita bermain scalping di forex, tapi kita juga apa melihat jadwal ekonomi. Jadi misalnya hari ini, oh iya nanti besar katakanlah mungkin ECB nanti mau merilis suku bunga nih sore jam 18.45. Berarti yang ini kita bisa bermain scalping ibaratnya seperti itu. Nanti menjelang jam setengah 7 atau jam 6 kita sudah berhenti untuk bermain. Kita tunggu dulu hasilnya gimana nih, suku bunga dirilis terkait euro, naik apa turun atau mungkin dia bergejolak. Nah, begitu sudah selesai, efek selesai, baru kita bermain lagi. Jadi meskipun kita bermain dengan short term atau jangka pendek atau scalping, atau mungkin cuma mengambil beberapa berita saja, tapi tetap kita harus melihat jadwal berita fundamental. Takutnya kalau misalnya berlawanan dengan posisi kita sudah terlanjur ambil posisi buy, ternyata setelah 1 jam berikutnya, 1 jam ke depan ada berita fundamental membuat marketnya malah turun. Nah, itu sangat membahayakan sekali bagi margin kita yang sudah kita terlanjur ambil posisi. Jadi tetap jadwal ekonomi tetap mungkin tidak terlalu 100% fundamental, oke lah nggak masalah. Tapi kita tetap melihat jadwal jam-jam apa namanya berita fundamental dirilis jam berapa, ini jam berapa, kemudian kalau kita berminat sedikit medium atau panjang, kita juga perlu melihat minggu depannya ada berita apa nih, atau mungkin dalam bulan ini ada berita apa nih, itu memang harus kita. Baik itu mengenai yang di materi kita langsung share masuk ke live trading ya, masuk live trading. Ini saya share untuk MetaTrader, ini sudah saya siapkan di MetaTrader saya. Oke, Bapak Ibu, saya rasa sudah bisa melihat di MetaTrader yang sudah saya tampilkan. Di dalam item di sini kita dari GK Invest kita memakai MetaTrader 5. Mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung di GK Invest, nasabah baru di GK Invest, mungkin sudah berkecimpung lama di baru masuk di GK Invest, kita memakai sekedar informasi sih ya, informasi kita memakai MetaTrader 5. Jadi kita memakai MetaTrader yang versi yang terbaru, ada MetaTrader 4, ada MetaTrader 5. Tapi yang dipakai oleh GK Invest kita pakainya MetaTrader 5. Kita pakai update yang paling tinggi, lebih enak, lebih nyaman, dan cuma ada satu server. Satu server di sini antara server demo akun dengan server real akun itu sama. Harganya sama maksudnya. Harganya sama. Harga pembukaan candle, harga tertinggi candle, harga terendah candle, juga harga penutupan itu sama. Jadi kita pakai satu server di MetaTrader 5. Beda kalau mungkin MetaTrader 4, mungkin ada beberapa server. Server real akun. Kan mungkin real akun dibagi menjadi beberapa server, misalnya real akun 1, real akun 2, real akun 3. Nah, biasanya kalau seperti itu
harga tertinggi, harga terendah biasanya ada selisih. Nah, gitu. Jadi antara Bima akun dengan real akun biasanya ada selisih. Ya, meskipun selisihnya 1 poin, 2 poin, tapi kalau itu dilakukan dalam beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan, itu akan berdampak terhadap pembentukan indikator. Kalau Bapak Ibu melihat indikator kayak macam mungkin Bollinger, itu akan berpengaruhnya di situ. Jadi kalau beda server pengaruhnya di situ. Jadi akan berpengaruh yang suka pakai indikator kayak semacam moving average. Mungkin kalau misalnya kita pakai Fibo, saya rasa untuk Fibonacci sih nggak terlalu itu. Ya, entry-nya lah ya. Jadi entry-nya yang titik entry-nya yang berbeda. Karena mungkin kalau kita pakai servernya yang Bimo sama server itu akan, ataupun kalau Bapak Ibu memakai robot trading atau otomatis trading atau EA, nah ketika melakukan backtest, nah itu akan pengaruhnya di situ. Itu akan kelihatan sekali. Backtest, kita tes pakai server Bimo, oh ternyata hasilnya kok bagus. Begitu kita pakai server real, hasilnya kurang begitu memuaskan atau begitu bagus nggak seperti di Bimo. Nah itu akan kelihatannya di situ. Tapi kalau di Big Invest kita memakai metode delima dan kita satu server, jadi server Bimo sama server real pun. Baik, mungkin yang Bapak Ibu yang baru coba terima akun atau mungkin yang baru jadi nasabah di Canvas, mungkin belum familiar mengenai, belum terlalu familiar terhadap apa namanya metode 5, mungkin bisa dicoba-coba dulu, awet dulu, pakai terima akun juga nggak masalah sampai nanti Bapak Ibu sudah mahir, baru nanti masuk ke perilaku. Jadi untuk memunculkan salah satu instrumen atau di sini gampang sih, kita tinggal klik kanan, kemudian di situ ada simbol. Di sini kita pakai yang .gk. Karena kita ada yang mungkin ada pertanyaannya, ada yang IPF, ada CIF, nah itu karena kita apa namanya ikut satu pedagang sih ya. Jadi dengan broker lain, jadi ada yang IPF atau CIF itu untuk kita lain. Kita pakai yang .gk supaya kita bisa bertransaksi. Jadi tampilannya ketika FX itu untuk forex, kita klik yang .gk, kemudian untuk yang di sini kanannya kita pilih misalnya ingin menampilkan New Zealand yang warnanya kuning sudah tampil sini. Kalau yang warnanya silver seperti ini kayak New Zealand, Kanada ini kan belum. Nah, kita tinggal klik atau di double klik sampai warnanya ini silver menjadi emas, jadi kuning lah ya, jadi kuning. Kita sudah double klik, kita klik OK, kita hilangkan, nanti akan muncul yang paling bawah. Jadi New Zealand Kanada.3 paling bawah. Jadi setiap dimunculkan baru itu akan muncul yang paling bawah. Bapak Ibu kalau ingin melihat instrumen yang lainnya bisa dilihat ada metal, ini untuk yang emas atau perak, melihat perak juga boleh dengan double klik. Kemudian ada indeks, nah indeks.gk, ini indeks yang rollover. Jadi maksudnya yang rollover di sini ketika terjadi pergantian kontrak, jadi indeks ini apa namanya berdengan dengan sistem kontrak. Jadi setiap bulan, ada yang satu bulan sekali terjadi pergantian kontrak atau pergantian harga, kontrak lama ke kontrak baru. Pakainya rolling. Jadi kalau kita punya open posisi, katakanlah menggunakan seng atau tujun, ketika terjadi pergantian kontrak lama ke kontrak baru, itu posisi kita masih. Cuman kita nanti akan dikenakan judgement tergantung kita apa nih, buy atau sell. Kemudian kontrak lama dengan kontrak baru penutupannya di atasnya atau di bawahnya. Nah, itu sudah ada perhitungan. Tapi tetap posisi kita masih ada ketika lanjut ke kontrak baru. Kita bisa pilih yang rollover. Nah, biasanya sih untuk nasabah sukanya pakai yang minyak, WTI atau crude oil. Nah, itu yang rolling. Itu untuk yang lanjut. Jadi setiap bulan ada pergantian kontrak bisa dilanjutkan di bulan depan di kontrak baru. Bisa pilih yang rolling. Tapi kalau misalnya mau pakai yang future, nah maka bedanya. Kalau di sini dia pemakai bulan, jadi ini sudah ada expirednya. Ini kalau kita lihat IE expired tanggal 10 Juni,
kemudian Hang Seng Mei, expired 26 Mei, ya kita lihat. Jadi begitu sudah terbitan kontrak, Hang Seng Mei ini akan berhenti. Jadi ketika tanggal 27 expired 26, begitu menginjak tanggal 27 berarti Hang Seng Mei ini kita cuma bisa close posisi atau mungkin bahkan dia akan berhenti. Jadi kita kalau punya posisi Hang Seng Mei misalnya buy atau sell misalnya di posisi B aja atau sell saja tanggal 25. Kemudian kita tidak menutup tanggal 26. Itu nanti otomatis akan di-close sama perusahaan. Jadi tidak bisa lanjut ke kontrak baru. Karena batas untuk 1 bulan. Kalau yang hanya 1 bulan, hingga 3 bulan, indeks saham Amerika itu tidak untuk oil 1 bulan. Jadi kalau mau dimunculkan tinggal dimunculkan aja. Oke, kita kembali ke MetaTrader. Nah, ini metode 5. Jadi begitu cara memunculkan instrumen keuangan, atau mungkin aset keuangan ya, atau pair, kalau misalnya kita sering nyebutnya yang di forex. Pairnya kita bisa munculkan, kalau sudah muncul, kemudian misalnya kita mau bikin chart baru misalnya, kita tinggal klik kanan. Mungkin untuk Bapak Ibu yang belum paham, bisa diperhatikan. Klik salah satu aja. Misalnya kita pilih yang pound sterling lawan US dollar. Kita klik dulu, kemudian kita klik kanan. Di sini ada chart windows. Kalau misalnya mau transaksi, kita klik yang new order. Nah, jadinya seperti ini. Kita klik cancel. Sini untuk volume transaksi. Kita bisa pilih satu lot. Ada batasan stop loss, ada take profit. Kalau kita mengharapkan harga naik ya kita klik buy, mengharapkan harga turun ya sell. Misalnya kita memunculkan chart atau kita klik kanan item salah satu item, misalnya pound sterling lawan US dollar. Klik kanan ada chart window, kemudian kita klik, jadinya akan seperti ini. Kemudian kita ganti yang candlestick. Mungkin kalau yang nggak suka pakai grid, tinggal dihilangkan gridnya, tinggal klik kanan, pilih grid, dia akan hilang kotak-kotaknya. Kemudian kalau ingin ganti warna, tinggal klik kanan, sini ada properties, kita tinggal klik atau F8, tinggal pilih warna. Yang penting kita warnanya paham atau tahu gitu aja. Ini saya klik, berarti ini yang warna putih, ini yang naik, warna hitam dia turun. Kemudian untuk memunculkan indikator, nah kita sudah masuk ke strategi ini untuk analisa. Jadi kita misalnya nih mau pilih salah satu indikator. Misalnya kita klik untuk memunculkan indikator atau analisanya, kita klik insert. Kemudian di situ ada indikator. Nah, kita pilih. Jadi di MetaTrader 5 itu indikatornya lebih banyak daripada di MetaTrader 4. Nah, di sini lebih banyak itemnya. Sampai kita pusing mau pilih yang mana ini ya gitu. Ya kita pakai yang sering dipakai aja, yang sering digunakan oleh analis, yang sering muncul di website, beberapa website analisa pakai apa? Jadi yang sering dipakai oleh para trader, yang sering dipakai di web analisa atau di websitenya GK Invest, itu juga ada analisanya, itu yang dipakai. Kemudian kalau misalnya mungkin kita pusing memilih salah satu atau mempelajari indikator ini karena terlalu banyak, nah kita bisa pakai tools tradingnya punyanya GK Invest. Jadi ada tools trading, namanya Trading Central, kemudian MT5 Booster sama AutoChart. Nah itu Bapak Ibu bisa manfaatkan tools trading GK Invest daripada mungkin Bapak Ibu pusing-pusing harus mempelajari beberapa indikator ini, mungkin lebih enak di langsung pakai tools trading. Jadi sudah atau sell, batasan stop loss juga sudah ada, kemudian untuk pengambilan keuntungan atau profitnya itu juga sudah ada. Tinggal kita mantap atau tidak. Kalau misalnya nih emas misalnya, emas naik, diprediksi naik berdasarkan automatis misalnya, kita membentuk suatu pattern sekian, karena membentuk suatu pattern ini, alasannya ini kenapa kok dia baik. Nah, automatis akan memberikan alasan, atau mungkin trading center akan memberikan alasan kenapa kok emas
prediksinya naik misalnya. Nah, kita bisa melihat, oh ternyata menurut auto chartis emas ini misalnya membentuk posisi double bottom misalnya dan break trend. Mungkin di trading sentral sudah karena sudah di atas moving average. Misalnya moving average 20 atau moving average 30 itu sudah di atasnya, sinyal buy. Moving average di bawah, candlestick-nya di atas, jadi sinyal berarti dua posisi yang milik KFS ini bisa kita padukan. Jadi kita cari yang sama-sama naik atau mungkin sama-sama turun. Nah, baru kita bisa action untuk atau entry posisi. Baik, untuk di kesempatan webinar kali ini saya sedikit berbagi tips atau cara kedua sih ya, yang saya bagi pada kesempatan siang kali ini di webinar. Kita masuk yang pertama, jadi yang strategi pertama misalnya nih Bapak Ibu ingin memunculkan salah satu strategi yang paling gampang lah ya, moving average yang paling gampang. Jadi nilai rata-rata. Kita tinggal klik moving average, memunculkan kalau misalnya Bapak Ibu bingung untuk cari moving average, cari bagian trend. Bagian trend kita arahkan kursor ke bagian trend, kemudian di sini ada moving average, bawahnya Ichimoku, di atasnya parabolik star. Di sini moving average ada banyak, ada simple, eksponen, linear. Jadi yang sering dipakai biasanya simple sama eksponen. Ini saya mau pakai eksponen. Nah, kemudian periode di sini masuknya periode mungkin paham. Periode di sini untuk periode misalnya nih kita pakai time frame 1 jam, kita pakai periode 100. Berarti nilai rata-rata dari 100 candle ke belakang. Ini kalau kita klik, nah jadinya seperti ini. Jadi nilai rata-rata dari 100 candle ke belakang itu berada di ujungnya ini, nilai rata-ratanya 1.2427. Menurut ukuran dari moving average seperti itu. Kemudian penggunaan moving average ini juga gampang sekali, kita bisa mengidentifikasi. Kalau misalnya market atau pergerakan candlestick di atas, ini menandakan tren naik, moving average-nya di bawah, moving average di bawah, kemudian candlestick di atas, seperti tren naik, moving average-nya di atas, candlestick-nya di bawah. Sekarang kita coba bisa menampilkan moving average 100. Misalnya kita menampilkan 100 ya. Jadi ini untuk moving average namanya exponential moving average 100. Kemudian kalau sebenarnya kalau satu indikator sih sudah bisa kita transaksi. Cuman kadang kita kurang mantap. Bagaimana dengan indikator lainnya? Apakah juga memunculkan sinyal yang sama atau tidak? Nah, mungkin kita bisa cari perbandingan. Ini misalnya saya munculkan namanya MACD. MACD. Moving average sama sih dasarnya moving average convergent divergent. Kita pakai yang standarnya 926. Nah, ini akan seperti ini. Untuk apa? Nah, jadi kita bisa menggunakan untuk perbandingan mungkin apa namanya dari MACD sama yang standar ya, standar MetaTrader sama moving average 100 EMA. Sorry, kita pakai EMA eksponensial 100. Untuk moving average ini penggunanya memang kita harus disiplin kan. Paling tidak kita sedikit-sedikit memang harus memantau sih, soalnya moving average ini kita nggak tahu terjadi perpotongan candlestick terhadap garis itu kapan, kita nggak tahu. Bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa sore hari, bisa malam. Tapi kalau misalnya pas kebetulan kita lihat MetaTrader dan terjadi perpotongan antara candlestick dengan garis moving average, nah kita bisa langsung melakukan entry posisi.
Jadi kita sama-sama lihat kalau candlestick-nya di atas, moving average-nya di bawah. Ini sinyal buy, naik, bisa beli. Kemudian kita juga lihat MACD-nya, apakah garis MACD-nya di atasnya 0, kalau di atasnya 0 berarti kan positif. Nah, dia menunjukkan sinyal buy atau beli. Kalau garisnya merah ini, garis MACD-nya ini di bawahnya garis 0, berarti dia negatif, itu untuk sinyal sell atau buy. Jadi kalau kita lihat sama-sama ini naik, garisnya di atas 0 positif dan di MACD-nya untuk simbol di atasnya EMA 100. Nah, kita bisa tahu. Kemudian kalau misalnya terjadi pergantian sinyal atau false signal, ya kita harus cut loss. Nah, itulah kita memang mental kita benar-benar diuji. Jadi begitu kita sudah entry beli, kemudian terjadi pergantian sinyal seperti ini. Nah, disinilah mental kita. Apakah kita mau cut loss? Misalnya kita nggak tahu nih. Yang di sini kedepannya kita nggak tahu misalnya ini naik. Terjadi pergantian sinyal dari buy ke sell. Apakah kita mau cut loss atau mau kita switch close buy-nya atau kita close buy-nya kemudian sell. Jadi paling tidak inilah manajemen risiko memang sangat-sangat penting sekali untuk Bapak Ibu terapkan di dalam trading plan. Sebelum transaksi memang harus menyiapkan trading plan termasuk manajemen risiko. Supaya transaksi kita lebih rapi, terstruktur lah ya, terstruktur. Kita juga tahu, oh ini saya salah posisi karena terjadi pergantian sinyal. Atau mungkin, oh ini saya benar karena ya sudah sesuai dengan rule. Atau mungkin saya memang salah tapi saya sudah menjalankan rule, memang makanya berubah arah misalnya seperti itu. Nah, kita sudah tahu kalau misalnya terjadi, kalau benar sih nggak masalah sih ya, tapi kalau terjadi salah atau mungkin menyebabkan equity berkurang atau menyebabkan modal berkurang, kita tahu alasannya. Oh alasannya karena ini terjadi pergantian sinyal dari buy sell atau dari sell ke buy. Kita tahu. Nah seperti ini paling tidak begitu sesuai aturan hukum memang harusnya sudah muncul sinyal sell di begitu candlestick melewati moving average 100 sudah sinyal sell. Tapi kita juga perlu lihat MACD-nya gimana nih, apakah sudah sell apa belum, apakah garis MACD-nya sudah melewati angka 0 untuk menuju ke negatif atau belum. Nah, kita lihat, tarik, kita turun ke bawah. Oh ternyata dia masih di atas, dia masih positif, meskipun 0,000 sekian 315 0,00576 dia masih positif, masih belum menunjukkan sinyal. Kita masih tunggu. Begitu ini garis moving average-nya sudah MACD-nya sudah di bawah, sinyal sell, kita juga perlu lihat candlestick-nya di atasnya MA 100 atau di bawahnya MA 100. Nah, kalau misalnya di atasnya MA 100, masih kita awalnya tadi di sini. Entry-nya dari buy di sini. Entry-nya di sini, saya tarik inilah ya ke sini. Nah, kita entry-nya di sini tadi. Misalnya nih seperti ini. Jadi memang dalam transaksi forex benar-benar harus disiplin. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu bisa pegang dua kunci. Yang pertama disiplin dan jangan serakah. Maksudnya jangan serakah ini kita harus ikuti rule. Dan disiplin pun juga sama, kita juga harus mengikuti rule trading yang sudah kita buat, yang sudah kita cantumkan di dalam trading plan. Nah, dua kunci yang sangat penting sekali. Jadi disiplin dan jangan serakah. Itu yang akan membuat trading forex ini akan menjadi mudah. Nah kalau seperti ini kita juga batasan stop loss sama take profit juga kita cantumkan. Mungkin untuk stop loss katakanlah mungkin terjadi pergantian sinyal baru stop loss itu juga bisa terjadi. Itu bisa digunakan maksudnya, bisa digunakan. Atau mungkin stop loss kita menggunakan yang batas support sama resisten, harga terendah, harga tertinggi kan untuk batasan stop.
Jadi bisa digunakan MA untuk time frame. Kalau saya sih biasanya pakai, kalau saya pakai yang 5 menit agak sedikit sering terjadi pergantian sinyal, itu kurang bagus kalau menurut saya. Kalau kita pakai moving average, kalau kita bisa pakai H1 atau mungkin H4, ini agak sedikit panjang. Kalau H4 kan kelihatan nih. Nah, titik entry-nya kan dia lagi tren, kita bisa dapat uang banyak, lebih banyak. Tapi kalau pada saat pergantian seperti ini, kita juga segera tahu dan segera mengantisipasi. Gitu. Jadi bisa dicoba, nanti bisa digunakan moving average 100 sama MACD yang standar lah ya, 15,269. Untuk strategi yang pertama nanti Bapak Ibu bisa coba digunakan. Mungkin kalau menurut saya mungkin kalau mau Bapak Ibu menggunakan di emas juga ya, di emas, nah, bisa digunakan di emas juga. Jadi analisa sangat sederhana sekali. Ini saya kutip dari trader di luar negeri, saya pakainya seperti ini dan hasilnya juga lumayan. Yang penting apa? Disiplin. Nah, kemudian untuk analisa yang kedua, kita kembali lagi ke market watch. Kedua kita coba munculkan, misalnya kita munculkan emas misalnya ya. Munculkan lagi, misalnya kita ganti chart, kita propertiesnya kita ganti. Nah, untuk analisa kedua ini juga saya masih mengutip dari luar, dari Rusia. Nah, untuk analisa kedua kita pakai indikator. Jadi kita klik insert, kemudian di sini ada indikator. Nah, indikator yang digunakan yang pertama itu namanya momentum. Nah, momentum itu letaknya di osilator. Osilator di situ ada momentum, di bawahnya MACD. Nanti Bapak Ibu cari. Momentum kita klik. Nah, momentum yang digunakan, ini kalau saya menutup dari luar, dia pakai momentum periode 60. Kemudian di sini dia Plato-nya banyak ragam. Plato-nya ada yang close, open, high, low, median, price, typical price, mid price. Jadi dia pakainya yang typical price. Jadi HLC sebagai 3. Nah, pakainya ini typical price. Masalah warna bebas, silahkan pakai. Terserah sesuai dengan selera juga boleh. Jadi periodenya 60, Plato-nya typical price-nya, Plato-nya kita pakai yang typical price. Satu kita klik. Kelihatannya warna biru ya. Kita ganti aja. Kita ganti merah misalnya. Nah, ini momentum. Jadi momentum kurang lebih bersama kayak RSI, relatif strength index, sama kayak itu. Jadi kalau RSI kan lihatnya level 50, kalau ini lihatnya level 100. Jadi kalau di atas 100 sinyalnya naik atau sinyal buy, di bawah 100 berarti ya sinyal. Kemudian untuk indikator yang kedua, kita pakai namanya commodity channel index atau CCI. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan CCI itu di osilator. Kemudian kita tarik garis turun, ada di bawahnya Seikin osilator atau commodity channel index atau CCI. Kita klik CCI periodnya sama 60. Kemudian Plato-nya kita juga sama kayak momentum, pakainya typical price. Saya nyontoh dari luar ya, kayaknya sama 60, typical price-nya juga sama. Kemudian warnanya supaya beda kita ganti ini. Kita ganti apa ya, hijau ya. Hijau mungkin hijaunya mana nih?
60 typical price semuanya sama. Nah, tapi warnanya, tapi fungsinya agak sedikit beda. Jadi sama-sama 60, sama-sama typical price, tapi sedikit beda dalam fungsi itu. Momentum sama CCI. Kemudian, nah bagaimana nih titik entry-nya? Nah ini sebenarnya strategi ini digunakan untuk kita bermain pendek ya, kita main scalping. Kita pakai time frame lebih pendek lagi ke 15 menit. Time frame 15 menit. Kemudian kita munculkan, kita klik view, kita munculkan data window. Kita munculkan dulu, klik. Ini fungsinya untuk mengetahui kalau kita arahkan kursor, nah arahkan kursor kita gini, saya pakai ini lah ya. Nah, seperti ini nanti kelihatan. Contoh misalnya ini saya pengen lihat data yang ini. Nah, jadi Jadminton melihat XAU USD ketika M15 datanya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kemudian time-nya waktunya lebih 15 waktu server, open-nya sekian, harga tertinggi, harga terendah, tick volume, spread, kemudian indikatornya ini masuk. Nah, indikatornya kelihatan. Momentum 60 menunjukkan 99,86, kemudian momentum, indikator yang kedua CCI 60 menunjukkan 58,80. Jadi kelihatan. Geser, akan kelihatan. Momentum menunjukkan 100,14, CCI menunjukkan 183 poin. Jadi kita tidak perlu melihat ada di gambar chart Windows ini. Kita lihat di data Windows saja, tapi kita nggak perlu lihat kan di bawahnya tampilan indikator yang di bawahnya candlestick. Kita cukup arahkan tanda plus ini ke candlestick yang mau kita pakai untuk menganalisa. Nah, untuk aturan buy, jadi untuk aturan belinya apa yang 15 menit. Untuk entry-nya, untuk aturan beli ketika momentum. Nah, ini momentum. Ketika momentum menunjukkan angka 100, aturan buy ini menunjukkan angka 100 sampai 100,8, 100,8 itu untuk sinyal buy. Saya tulis di sini aja lah ya. Untuk buy berarti momentum 100,00 sampai 100,8. Ini untuk untuk ini momentum. Ini momentum aturannya ini. Kemudian untuk CCI, ini sektor bawahnya ini. Kemudian channel index, untuk CCI-nya itu di atas atau positif lah ya, atau di atas nilai 0. Positif. CCI kan aturannya kalau dia positif, berarti naik. Kalau negatif, berarti dia turun. Nilainya positif, atau di atasnya 0. Kalau di atas 0 jelas positif, kalau di bawah 0 dia jelas negatif. Nah, ini untuk aturan belinya. Aturan buy-nya. Jadi momentum menunjukkan 100,00 sampai 100,80. Kalau lebih dari 80 atau 81 tidak bisa di-entry, nggak usah di-entry. Nah, untuk aturan sell, saya koreksi aja ya, kelihatan untuk momentum,
sinyal sell untuk momentum 99,20. Ini momentum. Kemudian CN-nya negatif. Di bawahnya 0 lah ya, negatif jelas bawahnya 0 kalau kita lihat pada saat. Nah, aturannya ini. Jadi untuk sinyal buy, momentum harus berada di dalam range atau kisaran 100.00 sampai 100.80. Kemudian CCI itu di if. Nah, mungkin Bapak bisa mencatat juga boleh atau chapter ini juga boleh. Kemudian untuk sell momentumnya di 99.9 antara 99.9 sampai 99.20. Kalau di bawah 20 tidak boleh di entry. Jadi kalau misalnya CCM menunjukkan 99.19 itu nggak boleh di entry, atau menunjukkan 99.18, pokoknya di bawah 20 tidak boleh di entry. Tapi kalau di dalam range 99.99 sampai 99.20 itu kita bisa di entry. Kemudian CCN-nya harus negatif. Kalau CCN-nya positif, dengan momentum katakanlah mungkin 99.30 dalam range. Momentumnya oke, tapi CCN-nya tidak oke, positif, itu tidak bisa di entry. Sama kayak buy juga sama. Baik kalau misalnya momentumnya katakanlah 100.30, kemudian CCA-nya negatif, itu tidak boleh di entry. Jadi semuanya harus memenuhi syarat, momentumnya memenuhi syarat, CCA-nya juga memenuhi syarat juga. Jadi kita bisa entry. Nah ini untuk kita main scalping karena saya kutip dari tadi Rusia ini ternyata dia memakai time frame 15 menit, jadi sedikit-sedikit keluar gitu kan. Nah, untuk entry posisinya kita butuh waktu juga. Jadi entry posisinya itu jam 07.15 waktu Jerman. Jadi jam 07 ya jam 07 waktu 15. Makanya kita membutuhkan data window yang di bawah itu. Mungkin ini atas market ini ya. Data window di bawahnya market watch. Jadi untuk entry-nya kita lihat time frame 15 menit. Kemudian kita melihat jam 07 waktu server. Kita lihat ini. Kita arahkan kursor ke 07.15. Ini nih. Nah, keterangannya Bapak Ibu market watch. Itu ada data Windows. Nah, kita lihat data hari ini tanggal 30 April, kemudian time waktunya sesuai dengan yang kita inginkan 07.15. Bukan ya? Oke. Kemudian harga open sekian, tertinggi sekian, terendah sekian, close sekian, volume sekian. Nah, kita lihat yang momentum. Momentumnya gimana nih? Momentum menunjukkan 10.19. Berarti kan sinyal buy kan ya, beli ya. Di antara range 100.00 sampai 100.80. Berarti sinyal beli untuk momentum. Kemudian CCI, kita lihat CCI-nya 65.70. CCI-nya positif gitu kan ya. Berarti juga sama-sama sinyal buy. Nah, aturannya kalau jam 07.15 momentum sama CCI ini sudah memenuhi syarat sinyal buy, kita entry-nya jam 07.30. Jadi ketika terjadi pergantian candle ke 07.30, kita entry beli. Nah, kita entry-nya di sini nih, candle ini. Kita entry di buy. Kalau misalnya kita buy tadi opennya di 12.80, ya tambah spread lah ya. Katakanlah spreadnya 500 lah.
Berarti kita entry-nya 17, 13 poin 300 gitu kan. 30 lah ya. Dari sini berarti 300 entry. 17, 13. Nah, sekarang running di 17, 17. Ya, ternyata kita dapat lah ya, profit lah ya. Sekarang runningnya di 17, 17. Artinya di 0730. Kita main pendek, begitu sudah profit, semua. Gitu. Ya paling kalau misalnya di emas ya kita ngambil 1 poin 2 poin lah ya, cuma 2 poin itu dapat 2 poin kita coba ya, meskipun kita dapatnya bisa lebih dari 5 poin, tapi untuk aturan di sini ini khusus untuk yang kita bermain pendek scalping, itu dapat kita langsung close, kita bisa beraktivitas yang lainnya. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan nih Bapak Ibu atau peserta webinar, silakan ketik pertanyaan di kolom chat, diketik aja nggak masalah, nanti kita bahas. Silakan ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Mungkin ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Kita sama-sama menjelaskan ya. Gitu. Jadi ini tadi di emas itu muncul sinyal buy. Jadi entry-nya setiap jam 07.15. Jadi kalau ini sudah selesai transaksi ya sudah, kita selesai. Besok kita cari peluang lagi. Nah, gitu caranya. Jadi kita setiap Ibu setiap jam 07.15 bisa dicek candle-nya apakah masuk syarat sinyal buy atau masuk syarat sinyal sell. Kita sudah entry, ya paling 1 poin 2 poin dapat, kita cari lagi. Misalnya ini di emas nih, dengan di currency yang lainnya, maksudnya di forex misalnya, kita dapat di forex, di yang DO lah ya, DO yang sering digunakan atau apa yang pound sterling lawan US dollar. Pound sterling lawan US dollar, hilang nih di copy di sini. Kita coba ke pound sterling lawan kita coba forex DU. Para saya Bapak Ibu sudah mencatatnya, tinggal base-nya saja lah ya. Kita alih ke DU. Pound sterling. Kita lihat 07.15 tadi. 07.15 kalau tambah 4 berarti sekitar jam 11 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu bisa stay jam 11 siang, kemudian perhatikan candle yang jam 07.15. Kita lihat 07.15 TU, kita lihat data Windows-nya, tanggal hari ini 30 April, time 07.15, kemudian momentum menunjukkan 100.18, sinyal buy. Kalau di bawah 100 sinyal sell, gampangnya itu 100 ada sinyal buy. Kemudian CCI-nya menunjukkan positif 31.65, kita bisa buy. Sisi momentum buy, CCI-nya juga berarti kita entry-nya jam 07.30, begitu kita dan candle ini selesai 07.15 selesai terbentuk, ganti candle ke jam ke 07.30 kita entry. Berarti ini tadi harganya opennya 9 ya, tambah spread berarti tambah 20 lah ya, berarti 2461 lah ya, 24610. Nah, ini harga naik nih. Kalau ini ya ini lumayan sih, ada 190-an lah ya, 190 pip. Kalau kita ya berarti ya sekitar 190 dolar, tapi kita bermainnya pendek, ya ngambilnya sekitar 5-10 pip lah ya, 10 pip ambil posisi ambil close posisi, begitu dapat 10 pip ya kita close lagi close posisi dapat. Kalau sudah dapat selesai transaksi,
Nah, besok kita cari peluang lagi. Bisa digunakan di emas, bisa digunakan di forex, open, itu bisa digunakan. Misalnya kita ngambil pair lainnya yang sedikit agak kalem itu apa? Biasanya yen ya. Yen coba. Kita cek tadi. Kalau GU-nya naik berarti yen-nya turun. Nah, kita cek apakah ada peluang nggak nih tadi pagi, tadi jam 11 siang waktu WIB. Kita lihat 07.15. Nah, ini 07.15, kita lihat data window yang sebelah kiri. Nah, arahkan pandangan ke sebelah kiri untuk kita melihat momentum dan PCI. Momentum menunjukkan 99.91, kemudian CCI-nya kan minus atau minus atau negatif 120. Nah, berarti karena momentum nilainya sinyal sell, sinyal jual. Kemudian CCI-nya negatif, berarti kan sinyal sell. Kalau positif sinyal buy. Kalau negatif sinyal sell. Berarti momentum memenuhi syarat, CCI-nya juga memenuhi syarat. Momentum memenuhi syarat sell, CCI memenuhi syarat sell. Nah, kita entry-nya di 07.30. Begitu jadi 05.715 sudah selesai candle, kita ganti ke 07.30. Nah, kita sell. Berarti kita dapat tadi opennya berapa nih? Opennya 07.30 itu di 106.54. Berarti ada kita ini. Berarti kita dapat di 106.54. Nah, ini marketnya turun. Ya, kita ngambil 10 pip lah. Turun sampai di 39. 106.39. Itu. Kita 10 pip lah kita dapat. Jadi ini untuk gunakan untuk scalping, saya bisa gunakan untuk long panjang karena kita time frame-nya 15 menit. Itu Bapak. Gitu, kita lihat ada yang oke, ada yang bertanya nih, Bapak Dian. Pak, itu harus jam 07 GMT. Bukan GMT Pak ya, jam ini mana nih? Bukan ini waktu servernya MetaTrader. Jadi jam 07.15 waktu server MetaTrader gitu. Menurut ini saya kutip dari trader Rusia, dia sudah melakukan ini, sudah dilakukan beberapa tahun, katanya hasilnya juga profit itu. Maksudnya dia profit. Jadi dia melihat harus 07.15 waktu servernya di MetaTrader-nya GigaInvest. Nah, ya, kita lihatnya 07.15, kemudian kita entry-nya 07. Bukan 07 Pak ya. Jadi 07 lebih 15 menit. Nah, kasih jeda 15 menit. Gitu. Itu Bapak Dian Saputra. Dia harus jam 07.15. Itu mungkin ada pertanyaan lagi, saya rasa nanti bisa dicoba atau mungkin besok lah ya, besok bisa dilakukan di demo akun dulu. Bapak Ibu bisa menggunakan di demo akun supaya terbiasa, supaya tahu rule-nya. Kalau sudah terbiasa nanti kan kena, oh ini masuk di supply, oh ini masuk sinyal sell, bisa langsung entry posisi. Itu dapat, wah, misalnya kita cross currency misalnya, kita pakai euro yen. Nah, euro yen kita lihat hari ini 07.15. Nah, ini 07.15 momentumnya 99.91, CI-nya minus 112. Nah, berarti kan memenuhi syarat untuk kita sell. 07.30 kita entry sell. Ini harga opennya tadi di
115 ini turun sampai di 53. Ya, kita cari-cari 10 pip lah ya. Oh, sorry. 30. Dapat 10 pip kita keluar. Pakai pound sterling yen yang gerakannya sangat volatilitasnya sangat tinggi sekali. Nah, kita lihat GC. Apakah artinya buy atau sell yang tadi siang jam 0.11 kita cek, kita lihat. Nah, di sini. Oh, ternyata tidak ada perlawanan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Jadi GC pound sterling lawan Japanese yen jam 0.14 menunjukkan momentum jatuhnya di 100.09, sinyal buy kan ya, di atas 100 berarti sinyal buy memenuhi syarat. Dengan CCN-nya negatif atau minus 25.6. Nah, untuk yang saat ini, untuk yang CCN-nya berarti tidak memenuhi syarat. CCN-nya sinyal sell, tapi momentumnya sinyal buy. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tidak bisa entry posisi untuk entry posisi. Apalagi gitu. Atau ketika momentumnya sinyal sell di bawah 100, yang CCN-nya positif, sinyal buy, momentum sell, CCN buy, itu juga kita tidak boleh. Kita tidak boleh entry posisi. Jadi kalau misalnya perlawanan, itu tidak boleh entry posisi. Tapi kalau yang sama, momentum buy, CCI buy, atau momentum sell, CCI sell, kita bisa entry posisi. Saya rasa gampang lah ya. Besok bisa mulai dicoba. Jadi penelitian jam 11 siang. Stay tune in MetaTrader 5 GigaInvest. Kemudian jam 07.00 diteliti 07.15 apakah memenuhi syarat buy atau sell atau mungkin tidak memenuhi syarat, dua-duanya kita cari pair lainnya 07.30 kita bisa entry posisi. Biasa kita cari pendek-pendek lah ya, kita untuk cari scalping. Oke, begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa jelas lah ya, gampang sekali bisa diterapkan. Pakai momentum 60, typical price, appraisal-nya typical price, kemudian CCN-nya sama-sama 60, appraisal-nya juga sama, typical price, kemudian sinyal buy-nya untuk sinyal buy itu momentum untuk momentum di atas 100 maksimal 100.80. Kemudian untuk CCI harus plus positif, kita maksimalnya yang penting positif untuk CCI-nya. Kemudian untuk sinyal sell berarti momentumnya di bawahnya 100, 99.99 sampai 99.20 untuk momentum sinyal sell. Kemudian sinyal buy-nya, CCI-nya positif atau plus. Yang penting plus. Sorry, negatif ya. Untuk sinyal negatif berarti harus nih di bawahnya 0 atau negatif. Nah, itu sinyal sell. Jadi sinyal sell momentum di bawahnya 100, 98.99 sampai 99.20. Kemudian CCI-nya negatif. Itu sinyal sell. Kalau kebalikannya kita usah entry. Cari pair lainnya. Cari pair yang lainnya. Di GigaInvest kita ada pair untuk pasangan mata uang forex ada 27 macam. Banyak sekali Bapak Ibu. Jadi silakan pilih mana yang sekiranya ada memenuhi syarat, coba memenuhi syarat bisa dicoba. Kalau tidak memenuhi syarat ya sudah tinggal. Itu aja. Itu sudah dapat profit, pulang. Kita cari nggak usah banyak-banyak. Maksimal 10 poin lah ya, 10 pip. Dapat pulang. Kita main scalping tapi kita berdasarkan waktu. Oke, saya rasa tidak ada yang mau ditanyakan. Saya rasa juga sudah cukup jelas. Silakan bisa dicoba besok pagi. Stay tune jam
7 waktu server atau jam 11 waktu WIB, waktu Indonesia Barat, jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Lihat MetaTrader 5 GK Invest. Kalau memenuhi syarat bisa di-entry, syarat cari barang yang lainnya. Baik, saya rasa untuk acara webinar pada siang hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa digunakan untuk mencari peluang di sesi perdagangan Eropa menjelang sesi perdagangan Eropa. Kemudian paling tidak bisa dimanfaatkan, siapa tahu nanti bisa paling tidak untuk mengembangkan equity. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Akhir kata, tetap jaga kesehatan, salam profit dan sukses untuk kita semua.